Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Kavani Tias. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang dari Prodi Akuntansi semester 4. Dengan NIM 03111230013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa atau lease di akuntansi keuangan 2. Ayo simak video ini dengan baik. Nah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan akuntansi sewa atau lease. Nah, di sini ada dasar-dasar sewa. Lease adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lease. Lessor adalah penyewa dan lessor adalah eh, penyewa yang lessor adalah seorang yang menyewakan dan lease adalah seorang penyewa. Nah, lessor ini bisa berupa perusahaan leasing dan lease sendiri adalah eh, kita sendiri, yaitu penyewanya. Nah, lessor akan memiliki hak kepada lease untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor. Misalnya, eh, leasing hak guna usaha motor atau mobil. Nah, untuk durasi jangka waktunya itu dapat bervariasi dari periode waktu yang pendek hingga seluruh umur manfaat dari aktiva yang bersangkutan. Nah, untuk kewajiban pajak, asuransi, dan biaya pemeliharaan dapat dibebankan baik kepada lessor maupun kepada lease sendiri, kepada kita sendiri penyewa. Nah, selanjutnya di sini siapa saja lessor yang memiliki properti? Untuk lessor yang memiliki properti, yang pertama ada bank. Bank merupakan pemain terbesar dalam bisnis lease. Bank memiliki sumber dana rendah biaya yang merupakan keuntungan dalam kemampuan membeli aktiva dengan harga lebih rendah dibandingkan kompetitor mereka. Nah, yang kedua ada perusahaan kapital leasing. Nah, perusahaan kapitif kapital leasing adalah perusahaan anak yang bisnis utamanya itu menjalankan operasi lease bagi perusahaan induknya. Yang ketiga ada induk, ada pihak independen. Nah, pihak independen ini telah menurun cukup drastis seiring bank dan perusahaan kapital leasing menjadi eh, agresif dalam area pembiayaan risk. Nah, selanjutnya di sini ada keunggulan sewa. Keunggulan sewa yang pertama ada pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Nah, suku bunganya itu tidak akan berubah. Proteksi terhadap keusangan. Ada proteksinya. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu perjanjian sewa guna hak sewa guna usaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan perusahaan kita, termasuk jangka waktu dan besaran pembayaran yang dimau. Nah, yang keempat ada pembiayaan lebih rendah, lebih murah. Pembiayaannya itu lebih murah. Yang kelima ada konservasi modal, yang dimana perusahaan tidak perlu mengeluarkan sejumlah besar dana untuk membeli aset, sehingga modal dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih strategis. Yang keempat ada pembiayaan di luar neraca. Nah, off balance sheet financing. Dalam beberapa kasus, leasing tidak perlu dicatat dalam neraca perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dalam perhitungan keuangan. Selanjutnya di sini ada sewa. Sewa itu aset tetap selain dibeli dapat disewa dari pihak lain. Nah, di sini ada sewa operasi atau operating lease, ada sewa pembiayaan atau kapitalis. Nah, sewa sebagai alternatif pembiayaan untuk menghemat kas entitas. Sewa operasi disajikan off balance sheet. Nah, tidak ditampilkan di laporan posisi keuangan sehingga dapat meningkatkan beberapa rasio keuangan, efisien, dan leverage. Nah, di sini ada sewa operasi. Sewa operasi itu kepemilikan aset tetap menjadi milik lessor. Nah, resiko dan pemeliharaan biasanya lessor menanggung resiko dan biaya pemeliharaan aset tersebut. Jangka waktu. Nah, biasanya lebih pendek dibandingkan financial lease atau pembiayaan tadi. eh, Sewa pembiayaan. Nah,
opsi pembelian itu biasanya tidak ada opsi pembelian aset di akhir masa sewa atau opsi pembelian dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, di sewa operasi ini kita tidak bisa memiliki aset leasing tersebut atau membeli aset leasing tersebut di akhir masa sewa. Nah, yang ketiga yang selanjutnya ada dampak pada neraca. Pembayaran sewa dicatat sebagai biaya operasional dan tidak mempengaruhi aset atau utang perusahaan. Nah, penyajian dalam laporan keuangannya itu diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif dan tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi. Selanjutnya di sini keuntungan sewa operasi. Yang pertama ada untuk aset yang cepat sekali berubah, teknologinya akan tepat karena investasinya lebih murah. Namun, terus selanjutnya keuntungannya itu tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan utang sehingga rasio efisiensi seperti total aset atau fixed asset dan rasio leverage seperti equity atau laba operasi dan atau interest terlihat lebih bagus di rasio-rasionya. Selanjutnya ada entitas tidak perlu memelihara aset, seringkali maintenance dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Jadi kita tidak eh, perlu merawat aset tersebut. Nah, tapi ada pemeliharaan aset tersebut oleh perusahaan leasing sendiri. Selanjutnya ada menghemat kas di masa sekarang karena pembiayaan yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Selanjutnya ada kerugian sewa operasi. Nah, kerugiannya itu entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, keberlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa yang akan datang tidak diperoleh untuk aset utama entitas, cukup beresiko jika menggunakan sewa operasi. Untuk alat-alat khusus sulit diperoleh dan seringkali lebih mahal daripada membeli aset tersebut. Tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi dan penggunaan terbatas tergantung perjanjian sewa dan tidak dapat dijadikan jaminan sebagai bank. Selanjutnya di sini ada sewa pembiayaan atau kapitalis atau finansialis. Kita sebut saja finansialis. Nah, kepemilikan aset secara substansial dialihkan ke lease meskipun kepemilikan formal mungkin baru terjadi di akhir masa sewa jika opsi pembelian diambil. Nah, di sewa pembelian ini ada opsi pembelian. Jadi di akhir masa sewa kita dapat membeli aset leasing tersebut atau mengambil opsi pembelian di sewa pembiayaan tersebut. Nah, untuk resiko dan pemeliharaan biasanya lease menanggung sebagian besar resiko dan pembiayaan pemeliharaan aset. Untuk jangka waktu biasanya lebih panjang dibandingkan operating lease. Nah, opsi pembeliannya itu biasanya ada opsi bagi lease untuk membeli aset di akhir masa sewa dengan harga yang telah disepakati atau harga residu. Nah, untuk pencatatan asetnya itu pencatatan utang, kontrak pembayaran jangka panjang. Untuk pencatatan beban depresiasi aset. Selanjutnya, di sini ada contoh sewa. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal akuntansi sewa. Di sini tuh ada pada 1 Januari 2020 untung terus melakukan kontrak leasing rotavator dengan harga 800. Umur ekonomis rotavator itu adalah 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Jangka waktu kontrak ini adalah 5 tahun. Kontrak tahunan yang dibayarkan setiap akhir tahun sebesar itu 250 dengan bunga 13% per tahun. Nah, yang diminta itu buatlah skedul atas leasing tersebut, buatlah jurnal yang diperlukan untuk list dan lesor jika menggunakan PSAK 116. Nah, selanjutnya di sini ada skedul leasing. Nah, untuk bagannya itu kotaknya itu ada tahun, utang awal tahun, bunga, pokok, total, dan utang akhir tahun. Nah, untuk tahunnya itu kan tadi eh, umur ekonomis rotavator
Rotapator adalah 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, jadi disusutkan ke bawahnya. Di sini ada 2020, 2021 sampai 2024 karena 5 tahun umur ekonomisnya. Nah, untuk utang awal tahun tadi 800.000, 800.000 bunga akan. Nah, di sini tuh bunga tuh dapat dari 800.000 dikali 13 sama dengan 104.000. Nah, untuk pokok itu dari total itu dari tadi dibayarkan kontrak tahunan yang dibayarkan itu sebesar 250. Nah, 250 dikurangi bunga yaitu 104.000 sehingga menghasilkan 146.000. Nah, 146.000 ini utang awal tahun dikurangi 146.000 sehingga menghasilkan utang akhir tahun 654. Karena metodenya garis lurus yaitu 654 dikebawahkan di 2021. Nah, 654 ini dikali dengan 13% sehingga menghasilkan 85.020 rupiah. Nah, selanjutnya untuk pokoknya itu dapat dari 250 dikurangi 85.020 rupiah sehingga menghasilkan 164.980 rupiah. Dan untuk utang akhir tahunnya itu utang awal tahun yaitu 654.000 dikurangi 164.980 rupiah sehingga menghasilkan 489.020 rupiah. Nah, untuk ke bawahnya pun sama untuk karena metode penyusutan garis lurus. Ke bawahnya pun untuk perhitungannya pun sama. Nah, untuk awal tahun lalu dijumlahkan, bunga dijumlahkan, pokok dijumlahkan, total dijumlahkan, dan untuk akhir tahun dijumlahkan. Nah, seharusnya di sini itu antara minus ya, minus atau satu ini saya salah soal, salah membuat soal. Nah, selanjutnya di sini ada kapitalis. Untuk jurnal di sini ada jurnalis. Nah, untuk jurnalnya itu jurnal untuk mengakui hutang untuk kapitalis. Nah, aset hak guna pada utang sewa sebesar 800.000. Nah, untuk jurnal mencatat pembayaran utang leasing tahun 2020 yaitu utang sewa beban bunga pada kas yaitu utang sewa itu 146. Nih, 146. Terus bunganya itu 104.000 dan pakasnya itu 250. Nah, untuk jurnal mencatat beban penyusutan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan itu didapat dari 800.000 dibagi 5 tahun. Nah, 5 tahun kan tadi penyusutannya itu 5 tahun. Nah, disusutkan sama 5 tahun. Jadi 160.000. Nah, di sini ada jurnal untuk klasor, jurnal untuk kapitalis, eh, jurnal untuk klasor itu untuk kapitalis yaitu eh, piutang sewa pada aset hak guna yaitu sebesar 800 dan jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran piutang leasing tahun 2020 yaitu jurnalnya kas piutang sewa pendapat kas pada piutang sewa pendapatan bunga. Nah, piutang sewanya itu 146.000 tadi, pendapatan bunganya itu 104.000, 104.000. Nah, lalu ditambahkan kasnya itu 250. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang materi ini. Tentang materi akuntansi sewa ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.